Nah, kalau orang Indonesia itu kan biasa makan harus pakai nasi, tapi ada lagi satu tambahannya Fani yang Apa nggak boleh tuh? ketinggalan buat saya ya. Nah, ini kerupuk yang kerap menemani beragam sajian kuliner khas Nusantara, tak terkecuali juga di bulan Ramadan ini pasti. Betul banget Aldi, karena setiap santap makanan, apalagi santap buka puasa ini kayaknya akan makin mantep ya kalau pakai kerupuk, apalagi kalau kerupuk yang putih, yang keriting-keriting itu kayaknya belum afdol, begitu udah nyampe ke piring, ternyata ini kita jadi ingat, ternyata prosesnya panjang loh Aldi untuk bisa akhirnya sampai ke piring yang kita konsumsi sehari-hari. Bener, seperti apa ya kira-kira proses pembuatan kerupuk sampai bisa dinikmati dengan beragam macam kuliner yang ada di Nusantara? Kita akan simak bersama dalam segmen Inspirasi Akhir Pekan berikut ini. Misi bang. Wah, udah nyimbangin susah nanjak. Bagi sebagian orang, makan tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam alias gak lengkap. Salah satu sentra produksi kerupuk di ibu kota ada di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Setiap harinya, tempat ini mampu memproduksi 12.000 keping kerupuk. Wah, bisa buat mukbang dong ya. Meski demikian, ada proses panjang sebelum kerupuk mendarat di piring Anda. Pertama, siapkan sejumlah bahan seperti bawang putih, terigu, garam, penyedap rasa, perisa ikan, dan bubuk udang. Takarannya 3 liter air dicampur dengan 1 kg bawang putih halus. Lalu masukkan 8 kg garam dan penyedap rasa. Setelah semua bahan tercampur rata, panaskan adonan. Eits, tapi bukan dengan kayu bakar atau gas ya, tapi pakai ini nih. Nah, kalau yang suka bikin kopi tapi pakai coffee maker, nah biasanya nih kopinya dikasihin panas-panas begini nih. Nah, proses bikin kerupuk ya mirip-mirip lah. Ini biar panasnya dia jatuh. Ini biar panas, biar nyatu semuanya. Meski sudah diberi perisa ikan dan bubuk udang, adonan kerupuk tetap menggunakan ikan asli. Satu kuali adonan biasanya dicampur 20 hingga 25 kaleng ikan sarden halus. Setelah air mendidih, masukkan 70 kg terigu yang sudah diencerkan menggunakan air. Ini kalau yang sering jajan di pasar, mirip bubur sumsum. Sebenarnya bisa saja menggunakan terigu kering, namun ketika diaduk seperti ini akan berat dan sulit larut. Jadi sih ya. Dan terakhir, tambahkan minyak dan biarkan suhu adonan turun menyerupai temperatur ruangan. Meski didiamkan hingga dingin, adonan kerupuk jangan diinapkan semalaman karena adonan akan menjadi basi dengan ciri berbau serta berbuih. Adonan harus dibuat setiap hari agar kualitasnya terjaga. Tambahkan terigu kering agar adonan menjadi kalis dan siap dicetak. Terigu kering ditambahkan di bagian akhir supaya adonan tidak terlalu basah dan lengket saat dicetak. Selanjutnya, tinggal masukkan adonan ke mesin pencetak. Mesin ini akan membentuk bulatan yang rendah di bagian tengah dan tinggi di bagian samping. Tenang, saya sudah cuci tangan. Namun, tidak semua hasil dari mesin cetak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Ini bentuknya nggak proporsional ya, namun juga pakai mesin kan, ada yang errornya. Nah, ini yang bentuk proporsionalnya. Kalau yang tidak proporsional nanti akan diadon kembali. Jadi jangan sampai menjual yang bentuknya nggak bagus lah ya bang ya. Wah, salah. Rampung dicetak, kerupuk masuk ke proses pengukusan. Pengukusan memakan waktu 15-30 menit, tergantung pada jumlah kerupuk yang dimasak dalam satu waktu bersamaan. Salah satu ciri-ciri kerupuk yang matang adalah tidak mudah pecah, serta warnanya cenderung putih transparan. Kerupuk kemudian dijemur selama 1 atau 2 hari bergantung cuaca. Tapi kalau sedang hujan, apakah kerupuk tidak diproduksi? Ya tentu tidak. Pemilik usaha kerupuk mengakalinya dengan bantuan oven untuk mempercepat proses pengeringan. Dan sekarang ke proses terakhir atau pamungkas dari kegiatan kali ini, menggoreng. Ada 2 wajan besar yang disiapkan untuk menggoreng kerupuk.
Ini yang sudah di oven tapi tidak bisa langsung digoreng, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dia tuh harus direndam dulu dalam minyak yang sudah mendidih, didiemin, terus diaduk-aduk, baru dituang ke minyak panas yang bawahnya api. Ya, jadi ini nggak ada apinya sama sekali. Menggoreng dengan minyak panas tanpa nyala api akan membuat kerupuk mengembang maksimal. Kecepatan menjadi kunci dalam proses menggoreng. Dalam waktu kurang dari 5 detik, kerupuk yang dimasukkan ke minyak panas langsung mengembang. Tapi jangan lama-lama, nanti kerupuk akan berubah warna menjadi kuning dan tidak garing sempurna. Oh, terus, aduh, siap. Ya, terus. Udah. Duh, jangan gosong, jangan gosong. Jangan gosong, jangan gosong, yuk, jangan gosong, yuk. Yuk, jangan gosong, yuk. Haha, mapir. Dalam satu kuali ada 60-70 kerupuk yang digoreng secara bersamaan. Rampung menggoreng, masukkan kerupuk ke dalam tong di sepeda yang telah dimodifikasi. Oh iya, sebelum dijual, tambahkan ini ya. Mumpung masih agak hangat, kita tabur sedikit the secret recipe. Ini daun bawang. Sebelum pandemi, pemilik usaha kerupuk mampu memproduksi 20.000 kerupuk sehari. Namun kini tinggal separuhnya saja atau 10.000 kerupuk dalam sehari. Meski demikian, omset perharinya mencapai 7 juta rupiah. Misi, Bang. Apakah setelah kerupuk digoreng, perjalanan saya selesai? Ternyata belum selesai. Saya masih harus mengantarnya ke pelanggan. Perjalanan masih panjang. Kalau kita cuma ngegoreng, ya tidak dapat uangnya dong. Mundur. Ini remnya nih harusnya nih ya. Kita let's go. Wah, berat, Pak. Gue takut tabrak. Ntar dulu. Miringnya. Ntar dulu. Ya, Pak, duluan, Pak. Duluan, Bu. Mundur Pak, ada ribuan warung kelontong yang menjadi pelanggan para penjual kerupuk ini. Satu kaleng diisi 32 kerupuk. Kerupuknya memang ringan pemirsa, tapi gerobaknya lain cerita. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Bu. Sama, Bu, kaget juga, Bu. Untung kagak latah ayam. Penjual kerupuk tidak menjual putus ke para pemilik warung, tetapi dengan sistem titip. Jadi setiap pagi mereka akan berkeliling ke warung-warung dan pemilik warung baru membayar sesuai dengan kerupuk yang terjual. Oleh pemilik usaha, satu buah kerupuk yang telah digoreng dibanderol Rp600. Sedangkan pedagang menjual satu buah kerupuk dengan harga Rp800 ke pemilik warung. Dan di warung, kerupuk dijual Rp1.000 per buah. Jika satu kaleng berisi 30 kerupuk, ludes terjual, seorang pedagang bisa mengantongi uang Rp24.000. Ini bapaknya kuat banget ya. Ketika di shoot ini sudah hampir 3 jam. Kita sudah muter ke kurang lebih sekitar 50-an warung. Dia infonya, dia punya lebih dari 120 warung yang langganan dia. Ampun, tiap hari. Matahari semakin tinggi, tapi perjalanan saya masih panjang. Awal-awal sih saya semangat, tapi begitu ketemu jalan menanjak, tenaga saya langsung terkuras. Shalalalala. Ntar dulu kagak bisa naik, ya Allah. Aduh, lemes banget aing. Kayak kerupuk kemarin lemes. Oke. Dalam sehari, seorang penjual kerupuk keliling bisa mengantongi uang Rp100-300.000. Meski menjanjikan, ada resiko yang dihadapi. Ya, kalau itu cuman dikit waktu di sini di Gonggo gitu ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ceritanya si cewek yang bawa cuman tanggung ngerem kali nyenggol dikit. Tapi alhamdulillah kita diganti sama dia gitu. Untuk penggemar kerupuk, jangan terlalu banyak mengkonsumsinya ya. Selain garam, kandungan karbohidratnya juga tinggi.
Karbohidrat tinggi ada di terigu yang menjadi bahan utama membuat kerupuk. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.